Hai sahabat Edufit, kali ini Bang Edu akan membahas lagi soal-soal TIWU CPNS. Untuk kali ini kita akan bahas soal-soal dengan cepat ya. Kita akan berikan triknya, kita akan berikan rumus cepatnya supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Oke, mungkin dalam pembahasan ini lebih dari 1 menit ya, karena kita membahas. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, Bang Edu yakin teman-teman akan bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Bahkan mungkin nanti kurang dari 30 detik, atau bahkan kurang dari 10 detik ya. Baik, bagi teman-teman yang baru menemukan channel EduFit ini, yuk subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke soal yang nomor 1 dulu ya. Ya, nomor 1 soalnya seperti ini ya. Kemarin Bang Edu sudah memberikan trik cepat di video khusus tersendiri ya. Khusus membahas tentang persen, maka kalau ada soal seperti ini bisa dicari dengan cara kurang lebih dari 10 detik ya. Kemarin masih ingat ya, kalau ada persen, kemudian ada nolnya, persennya kita coret, kemudian nolnya kita coret, berarti tinggal angka 4 sama 7 tinggal dikalikan aja ya. 4 kali 7 hasilnya 28. Oke, jawabannya yang D ya. Nah, sekarang soal yang kedua adalah 33% dari 78% adalah. Nah, di sini kan nggak ada nolnya ya, teman-teman. Kalau nggak ada nolnya, berarti kalau persennya kita coret, maka ini maju 2. Jadi, maju 2 kemudian dikasih koma. Jadi, ada 2 angka di belakang koma kalau persennya kita coret. Ini sama hanya dengan kita mengalihkan 0,33 kali 78. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja ini ya, tinggal dikalikan aja ya. 3 kali 8 kan 24 ya, 24. Nah, berarti yang ekornya 4 itu berarti yang A, kemudian yang D. Ini pasti salah ya, teman-teman, jangan dipilih ya, tinggal A sama D. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ya. Masih ingat trik cepatnya untuk perkalian 2 digit, yaitu belakang kali belakang, D-nya belakang sudah ya, 24 nyimpan 2. Oke, nyimpan 2. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. Dekat kali dekat 21, kemudian jauh kali jauh 24. 21 tambah 24, kemudian ditambah dengan simpanannya 2, kita jumlahin semua ya. 1 tambah 4 tambah 2, nilainya adalah 7. Oke, berarti yang ada 7-nya, yaitu jawabannya adalah yang D ya, 74. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. 2,9% dari 71 adalah masih mirip dengan yang tadi ya. Bedanya di sini ada 2,9%. Langsung aja persennya kita coret, kemudian kita naikkan komanya 2 angka di belakang koma. Berarti jadinya adalah 0,025. Jadi majunya 2 angka ya. Kita coret. Sehingga ini jadinya adalah 0,029 kali 71. Ini dikalikan ya, teman-teman. Oke, langsung kita cek belakangnya ya. 9 kali 1 nilainya 9. Yang ini jelas salah ya. Selanjutnya kalau mau cepat, ini berarti di belakang koma ini ada 3 angka ya. Di belakang koma ada 3 angka, berarti yang benar adalah ini salah ya. Berarti tinggal A sama B. Nah, mana jawabannya, yang A atau yang B? Nah, karena ini ada 2 ya, yang benar berarti kita harus mencarinya ya. Kita anggap 29 kali 71 ya. Oke, kita gunakan triknya ya. Belakang kali belakang nilainya adalah yang belakang, kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh. Dekat kali dekat, 63, jauh kali jauh, 2. Kita hitung satuannya, 3 tambah 2, 5, berarti di sini 5. Oke, sudah ketemu, jawabannya adalah yang A ya. Mau dilanjutin juga boleh ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Akar dari 0,0036 ditambah ini. Oke, kalau ada akar 0, di belakang koma ada 4 angka, berarti nanti hasilnya adalah 0, kemudian ada 2 angka di belakang koma. Di sini langsung kita ambil yang angka belakang. Akar 36 itu nilainya 6, berarti 6-nya kita tulis di paling belakang, kemudian di sini adalah 0. Berarti hasilnya adalah 0,06 gitu ya. Kemudian 87,5%, kalau persennya kita coret maka komanya naik 2, jadinya di sini 0,875. Ini sudah nggak ada komanya ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ya 0,875. Tinggal kita jumlahin ya, karena di sini dijumlahkan gitu ya. Oke, untuk yang atas ada 2 angka di belakang koma, yang bawah ada 3 angka di belakang koma, maka untuk yang ini boleh dong kita tambah 0, nggak masalah ya. Karena sudah di belakang koma, boleh saja nambah angka 0 berapapun, nggak masalah. Kemudian langsung kita jumlahkan, 0 tambah 5 berarti 5, 6 tambah 7 13, simpan 1 berarti 9, di sini 0. Kemudian komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 0,935, yaitu jawabannya yang B.
Lanjut ke soal nomor 5. Jika 8% dari sebuah bilangan adalah 32, maka 5% dari bilangan itu adalah titik-titik. Yuk. Di sini kan ada 8%, kemudian ada 5% kan. Berarti ini kan bagian ya. Maka Bang Edu berikan rumus cepatnya yaitu adit sama dengan badit dibagi dengan bada dikali dengan nada. Ya, bagi yang sudah tahu rumus dari Bang Edu pastinya udah tahu ya. Adit itu apa? Apa yang ditanya? Yang ditanya apa ini? Bilangan itu. Bilangan itu berarti kita nggak tahu X saja ya. Bilangan itu apa gitu kan nggak tahu. Badit, bagian yang ditanya. Yang ditanya itu kan dari 5% ini bagiannya. Ya nggak? Ini ada hubungannya ya. Ini hubungannya adit itu. Ini dit itu berarti apa yang ditanya, ini bagian yang ditanya adalah 5%, berarti bagiannya adalah 5%. Kita tulis 5 saja ya, persennya nggak usah kita tulis ya. Kemudian nada itu adalah nilai yang ada. Nilai yang ada ini 32. Ini namanya adalah nada ya. Jadi di sini adalah kali 32. Kemudian bada bagian yang ada. Nah, 32 ini bagiannya berapa? Bagiannya 8%. Berarti kita tulis di sini 8 ya. Jadi ini hubungannya di sini ya. Ini hubungannya. Ini yang ditanyakan bagiannya 5%. Ini 8 itu adalah bagian dari 32. Gitu ya. Jadi masing-masing punya hubungan ya. Sehingga nilai X yang ditanyakan itu adalah 32 bagi 8, nilainya adalah 4. 4 kali 5 nilainya sama dengan 20. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, sekarang kita ke soal nomor 6 ya. Soalnya seperti ini. Ini adalah soal tentang perbandingan. Diketahui A banding B sama dengan 1 banding 3, B banding C 2 banding 5. Jika A tambah B tambah C 230, maka C dikurangi B dikurangi A sama dengan titik-titik. Oke, ini ada perbandingan bertingkat ya, ada 2 di sini ya. Kita harus menyamakan dulu perbandingannya, harus dijadikan 1 ya. Ini harus dijadikan 1 yaitu A banding B, kemudian B banding C, maka nilainya akan sama dengan ini awalnya adalah 1 banding 3, di sini 2 banding 5. Kemudian kita samakan, ini kan sama-sama B, ini harus sama ini posisinya harus sama, ini 2, ini 3 kan nggak sama. Harus disamakan ya. Cara menyamakannya boleh dengan cara rumus halilintar, 1, 2, 3 gitu ya. 1 kali 2 nilainya 2, 2 kali 3 nilainya adalah 6, kemudian 3 kali 5 nilainya adalah 15. Berarti ini adalah A, B, C, begitu teman-teman. Atau boleh dengan cara cari KPK-nya dari 2 dan 3. 2 dan 3 ini KPK-nya kan 6. Ya. Yang atas nih biar jadi 6 kali 2. Berarti yang 1 kali 2 nilainya 2. Yang 3 kali 2 nilainya 6. Kemudian yang ini juga harus dijadikan 6. Ya. 2 biar jadi 6 kali 3. 2 kali 3 nilainya 6. Kemudian 5 kali 3 nilainya 15. Cara seperti itu juga boleh. Tapi pakai cara yang seperti ini juga lebih mudah ya. Oke teman-teman bisa dipahami. Nah sekarang ini masing-masing sudah punya bagian ya. Maka kalau ditanyakan C dikurangi B dikurangi A, ingat rumus adit tadi ya. Adit sama dengan badit, bagian yang ditanya. Yang ditanya bagiannya C berapa? C-nya 15, kemudian dikurangi apa? B. B-nya 6, kemudian dikurangi apa? A. A-nya 2, ini adalah baditnya. Dibagi dengan bada dikalikan dengan nada. Nadanya ini nadanya. Ini adalah nada. Nilai yang ada, yaitu berapa? 230. Nah, nadanya itu apa? Bagiannya A tambah B tambah C. Berarti A-nya berapa? 2 ditambah bagiannya B adalah ini ya, 6. Kemudian ditambah dengan C. C-nya bagiannya adalah 15. Kalau kita hitung nilainya sama dengan 15 kurangi 6, 9 kurangi 2 berarti 7 dibagi dengan 2 tambah 6, 8 tambah 15, 23. 23 kali 230. Ya udah kita coret aja tinggal 10 ya. 10 kali 7 berarti jawabannya 70. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke lanjut ke soal nomor 7. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada berapa cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai? Oke, Bang Edu berikan rumus cepatnya ya. Di sini ada 36 orang, ini berarti artinya N-nya 36, banyaknya orang ya. Rumusnya adalah rumus jabat tangan ya. Rumus jabat tangan itu adalah N per 2 dikali dengan N min 1. Oke, langsung kita terapkan ya. N per 2 berarti 36 ya. 36 bagi 2 dikali dengan 36 kurangi 1.
36 bagi 2, 18 kali 36 kurangi 1 berarti 35. Langsung kita cek ekornya saja ya. 8 kali 5 itu 40, berarti ekornya 0. Jawaban yang ekornya 0 adalah yang D. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pasti di sini jawabannya adalah 630. Oke, jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 6 orang akan duduk pada kursi yang diatur melingkar. Berapa banyak cara susunan yang bisa dibentuk? Baik, di sini ada 6 orang ya. Berarti kalau 6 orang ya, karena di sini melingkar ya. Melingkar itu berarti kan nyambung, nanti dikurangi 1. Sehingga kalau ada duduk melingkar ini berarti rumusnya adalah n-1 faktorial ya. Faktorial itu apa? Mengalikan sampai terakhir 1 ya. Di sini 6 berarti artinya adalah 6 kurangi 1 faktorial atau sama halnya dengan 5 faktorial. Itu sama halnya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau ada 5 faktorial ya dikalikan berurutan semakin kecil dan terakhir harus 1, jangan sampai 0 ya. Kalau sampai 0 ya buyar semuanya ya. Oke, sekarang kita kalikan ini 20, kemudian ini adalah 6, 20 kali 6 berarti sama dengan 120. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman lanjut terus ya ke soal nomor 9. Arya dapat menyelesaikan mengecat ruangan dalam 6 jam. Denny dapat mengecat ruangan tersebut selesai dalam waktu 4 jam. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan bersama-sama selesai dalam waktu, oke, rumus bersama-sama itu kalau dua orang bersama-sama maka caranya tinggal dikalikan saja, yaitu 6 kali 4, kemudian yang bawah tinggal dijumlahin aja ya. Jadi rumusnya adalah yang atas dikalikan, yang bawah dijumlahkan. Langsung kita hitung, berarti 24 dibagi dengan 10 sama dengan 2,4 jam. Oh, tapi di sini dalam bentuk jam dan menit. Berarti 2 jam ya. Oh, 2 jam semua enggak masalah. Berarti tinggal 0,4 jam itu ada berapa menit? Nah, 0,4 itu kalau dijadikan menit kan harus dikalikan dengan 60 ya kan? Kemudian 4 kali 6 adalah 24 ya. Di sini ada 0,4, di sini ada nolnya. Berarti sama hanya dengan 4 kali 6 ya, 24. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Hasil dari seperti ini adalah gimana caranya? Mudah ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ya. 1 dikurangi 1/10 caranya sederhana ya. Kita kalikan silang. 10 kali 1 nilainya 10. Kemudian dikurangi 1. 10 kurangi 1 nilainya 9. Berarti ini sama halnya dengan 9/10. Kemudian kali 11 kali 1 nilainya 11. 11 kurangi 1 berarti 10 per penyebutnya 11 kali 12 kali 1, 12 kurangi 1 berarti 11/12. Oke, sudah ya. Kita coret aja kan. 9/12 kemudian kita jadikan persen ya. Oke, kalau dijadikan persen kita sederhanakan dulu nih ya. 9 sama 12 masing-masing bagi 3. Dapat 3, dapat 4 ya. Karena persen itu artinya per 100, berarti bagaimana caranya biar yang bawah ini jadi 100. Berarti 4 kali 25 ya. Yang atas juga 25. Sehingga ini jadinya adalah 75/100 atau sama dengan 75%. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Masih mirip ya dengan yang tadi, pastinya bisa ya. Kalau tadi min, kalau sekarang plus, berarti sama caranya. 10 kali 1 nilainya 10, 10 tambah 1 berarti 11/10 kali. 11 kali 1, 11. 11 tambah 1 berarti 12 per penyebutnya 11 kali. 12 kali 1, 12 tambah 1, 13 per penyebutnya 12. Oke, sudah sampai situ kita coret set ya. Berarti tinggal 13 dibagi 10 atau sama hanya dengan 1,3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Hasil dari 7,50 dibagi dengan sekian dikali dengan sekian adalah titik-titik. Nah, di sini kan ada tanda kurung ya, berarti yang ini harus kita selesaikan dulu. Baik, sekarang kita lihat di sini ada di belakang koma ada 2 angka, di belakang koma ada 2 angka, berarti kita buat menjadi pecahannya 100 saja ya.
4/10 kalau masing-masing kita tambah 0 jadinya adalah 40/100. Kemudian di sini 16% itu artinya 16/100. Kalau persennya kita coret berarti ini samanya dengan 16/100. Sehingga ini sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahin aja pembilangnya ya. 40 tambah 16 itu berarti sama hanya dengan 56 dibagi dengan 100. Nah, yang ini sudah kita temukan ya. Oke, yang ini 7,50 kalau kita buat menjadi pecahan biasa jadinya adalah 750 dibagi dengan, karena mundur 2 nolnya berarti dibagi dengan 100. Kemudian ini bagi, supaya mudah maka ini kita buat perkalian ya. Bagi jadi kali maka jadinya 56 dibagi 100 itu kita balik jadinya ya. Jadinya adalah 100/56. Bagi jadi kali 56/100 jadinya 100/56. Kemudian dikali dengan yang ini, kalau kita buat pecahan biasa jadinya adalah 168 dibagi dengan 100 ya. Oke. Bisa kita coret ya, 100 sama 100, kemudian bisa kita coret 0 sama 0 di sini ya. Berarti nanti jawabannya satu angka di belakang koma, berarti jawabannya adalah yang C ya. Coba kita hitung beneran ya. 168 bagi 56 ini bisa kita kecilkan angkanya masing-masing dibagi 8 dapat 21 ya. 16 bagi 8 2, 8 bagi 8 1. Kemudian ini kalau dibagi 8 dapat 7 ya. 21 bagi 7 nilainya 3. Berarti sama hanya dengan 75 kali 3. 3 kali 5 15, simpan 1. 7 kali 3 21 tambah 1 berarti 22. Berarti 225/10. Nah, kan? Ini dibagi 10 jadinya adalah 22,5. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Jika sisi persegi bertambah 30%, maka luasnya bertambah berapa persen? Oke, sederhana sekali ya sebenarnya. Awalnya kan 100%, 100% itu kan sama dengan 100/100 atau 1 ya. Kemudian ditambah dengan 30%, 30% kan sama hanya dengan 30/100 atau samanya dengan 0,3. Berarti jadinya adalah 1,3. Berarti sisinya sekarang itu sama dengan 1,3 ya. Ini adalah persegi ya. Berarti ini 1,3, yang ini juga 1,3 gitu kan. Karena yang ditanyakan luas, berarti luas itu berarti sama dengan sisi kali sisi. Itu sama hanya dengan 1,3 kali 1,3, yaitu sama dengan 169, di belakang koma 2 angka berarti 1,69. Nah, di sini kan jadinya 1,69 ya, berarti sisanya atau tambahnya ini adalah ini, yaitu 69 ini. Jadi jawabannya adalah 69% pertambahan luasnya, yaitu jawabannya yang D ya. Oke, lanjut terus ya ke soal nomor 14. Dalam sebuah kelas nilai rata-rata kelompok putra adalah 72, sedangkan kelompok putri adalah 81. Jika nilai rata-rata kelas 75, maka perbandingan banyak siswa putra dengan siswa putri adalah, oke, langsung kita cari dengan cara cepatnya saja ya. Laki-laki atau putra, perempuan atau P ya. Laki-laki itu atau putra itu nilainya 72, berarti sesuai dengan garis di sini nilainya adalah 72, kemudian putrinya 81, putrinya di sini 81. Sedangkan rata-rata kelas berarti rata-rata campuran ya. Letaknya di tengah-tengah yaitu 75. Kalau ditanyakan perbandingan banyak siswa putra dan putri, berarti langsung saja kita cari selisihnya. Ini selisihnya berapa? 81 kurangi 75, yaitu selisihnya 6. Ini selisihnya 75 kurangi 72, yaitu sama dengan 3. Berarti perbandingannya adalah 6/3, atau kalau kita kecilkan adalah 2/1. Sehingga perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 2/1. Jawabannya adalah yang B. Diingat di sini meskipun ini disilangkan bukan berarti laki-lakinya 1, kemudian perempuannya 2 ya. Tetap ini posisi laki-laki di sebelah kiri, posisi perempuan di sebelah kanan. Karena ini kita menggunakan rata-rata campuran. Jadi seperti ini ya, jangan dibalik. Tetap ya, posisinya tetap. Oke? Bisa dibuktikan dengan cara biasa juga boleh, silahkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan 100 adalah, oke, di sini kalau misalkan ini adalah U1, suku yang pertama, ini adalah suku yang ke N. Maka rumus jumlah ini, rumusnya adalah N/2 dikali dengan U1 ditambah dengan UN. N/2 itu berarti, N itu kan berarti banyaknya suku.
Karena ini ada 100 suku berarti jadinya adalah 100 dibagi 2, kemudian U1-nya nilainya adalah 1 ditambah UN-nya yaitu nilainya di sini adalah 100. Tinggal hitung ya, ini nilainya sama dengan 50 dikali dengan 101 sama dengan 5050. Oke, jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya kita bahas soal TIU CPNS dengan menggunakan trik cepat. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.